Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai jamaah Kopdar. Lama ya kita tidak berjumpa. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Kopi Dharma, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, tentunya di sore hari ini Indah sudah cerah ceria ya, akan menyambut jamaah Kopdar tentunya dengan tema kita yaitu mengenal lebih dekat SMK Bait Al Hikmah. Wah, di sini sudah terlihat ya, sudah ada kakak-kakak cantik dan ganteng ya di sini. Kita sama-sama dulu ya jamaah Kopdar. Di sini ada Kak Iis Hanani, SDS MPD, selaku guru mapel kejuruan DKV. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayaknya udah semangat banget ya. Tadi Ya, udah makan siang ya sebelum ke sini. Sudah. Oke, selain Kak Iis ya panggilannya, di sini juga kita ditemani oleh Kak Ahmad Jabar SSN, selaku guru mapel kejuruan DKV dan bidang humas SMK Bait Al Hikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ini lebih kalem mungkin ya. Mungkin karena tadi makan siangnya tidak terlalu banyak kali ya. Bisa jadi. Iya, wah gimana kabarnya hari ini, gimana ini? Alhamdulillah. Tadi sempat agak mepet belakang. Macet ya, iya lumayan macet Surabaya ini. Wah, jadi di sore hari ini jamaah Kopdar kita akan kenalan sama yang namanya SMK Bait Al Hikmah. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama orang-orang yang ada di sini. Di sini kan sudah ada guru mapel kejuruan DKV. Karena kebetulan dulu Indah sendiri bukan dari SMK nih ya. Jadi belum tahu kalau bedanya guru kejuruan sama guru biasa tuh seperti apa sih, mungkin dari Kak Iis dulu nih. Oke, makasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Iis Hanani, yaitu guru mapel, khususnya jurusan DKV di SMK Bait Al Hikmah. Jadi bedanya kalau guru jurusan dengan guru pada umumnya adalah kalau kita itu mengajar di pembelajaran yang khusus kejuruannya, Kak, seperti itu. Karena ini jurusannya DKV, jadi kita ngajar di DKV-nya seperti itu. Gitu. Itu gambar atau kayak gimana itu biasanya? Mungkin lebih banyak. detail. Kalau DKV kan luas ya Kak ya. Kalau DKV kan luas, jadi dibagi beberapa item seperti ada videografi, ada fotografi, ada desain grafis, dan juga ada sketsa manual. Nah, kalau di SMK nih kita punya 4 tim. Ada 4 tim. Ya, apa aja nih kira-kira? Per orang ini megang satu jadi pembelajaran ya, gitu, betul. Kalau dari Kak I sendiri pegang apa nih? Kalau aku pegangnya desain grafisnya. Desain grafis. Ya. Wah, keren ya. Wah, langsung aja kita lanjut kalau ke Kak Jabar. Kira-kira kalau tadi dari 4 tadi megang yang mana nih kalau Kak Jabar? Saya dulu sama desain grafis, sekarang fotografi. Fotografi. Jadi ada bedanya di situ ya. Jadi memang kalau di SMK Bait Al Hikmah ini ada 4 ya. Ada 4 kategori. Jadi masing-masing guru tidak langsung megang 4 tapi per satu kategori tadi. Kayak gitu. Terus di sini juga kita lihat wah ada bidang humasnya. Kalau dari Kak Jabar, apakah ada spesial harus ada tambahan tugas tambahan atau seperti apa ini Kak? Setiap guru kan sekarang tidak cuma ngajar di kelas tapi ada tambahan, misalnya dia sebagai kurikulum, sebagai kesiswaan, sebagai humas. Nah, fungsinya nanti sebagai salah satunya pengelolaan sosial media, juga informasi mengenai penerimaan santri baru seperti itu. Jadi memang ada tambahannya ya, spesial. Kalau ibarat nasi goreng itu pakai telur ya, spesial. Oke, kalau tadi kita udah kenalan sama sosok guru-gurunya, sekarang kita harus kenalan dong sama yang namanya SMK Bait Al Hikmah. Ini kayak gimana sih? Apakah orang-orang, kita spill dikit kali ya, apakah nantinya siswa-siswi yang daftar ke sini tuh juga wajib ikut pondok pesantrennya atau cuman bisa ikut SMK-nya aja atau seperti apa sih? Boleh di-spill dulu. Silakan dari Kak Jabar. Di SMK Bait Al Hikmah ini SMK yang berada di dalam pondok pesantren Bait Al Hikmah. Tempatnya di Kelurahan Kerampiangan, Kecamatan Mukul Kidul, Kota Pasuruan. Pesantren ini didirikan oleh Ki Haji Muhammad Idris, putra dari Ki Hamid Pasuruan. Didirikan sekitar tahun 2010, kemudian beroperasinya tahun 2011. Lokasi areanya sekitar 10 hektar lebih. Luar biasa. Ya. Keren ya, 10 hektar lebih. Masya Allah. Di sana ada beberapa unit, ada SMP, SMK, dan juga SMA. Jadi tidak hanya SMK ya, tapi ada SMP, SMA dan SMA SMK. dan SMK. Semuanya wajib
mondok di situ. Oh, Sehingga semuanya memang wajib bisa ya terjaga, di sana. iya. Oh, seperti itu. Oke, luar biasa. Terus gimana nih kalau misalnya di pondok pesantren pastinya dipisah ya cewek cowoknya, tapi Iya. atau bagaimana? Atau dari gurunya juga harus dibedakan atau seperti apa? Mungkin dari Kak Is bisa kasih tahu ke jemaah kopdar yang ada di rumah. Jadi ini kan basicnya pondok pesantren modern kalau kita bilang. Jadi memang antara putra dan putri kalau kita sebut Iya. di sana, santri putra dan santri putri ini asramanya dibedakan, Mbak. Jadi santri putri sendiri, santri putranya sendiri. Hanya untuk sekolahnya layaknya pada umumnya saja. Guru-gurunya gitu. tetap guru yang sama, tapi memang kelas antara putra dan putri itu yang dibedakan untuk tetap jaga kepesantrenan itu. Oh, kayak gitu, iya. Tapi kalau misalnya boleh Indah kepo-kepo tanya-tanya lagi nih. Kadang kalau misalnya kita mendengar yang namanya pondok pesantren itu pastikan kita harus belajar ilmu agamanya lebih banyak ya. Harus ada ngajinya, hafalan dan lain-lain. Apakah dengan sekolah SMK ini terutama ya, apakah itu akan mengganggu mereka atau seperti apa nih sistem kelasnya atau mungkin sistem satu harinya, jadwalnya itu seperti apa Kak Jabar? Kalau di pesantren itu, khususnya SMK ini kan sudah ada jadwal ya, sudah jadwal sehari-hari yang sudah ditata sedemikian rupa. Iya. Untuk di SMK itu sendiri, pendidikan formalnya itu mulai dari pukul 7 sampai pukul 1 siang. Nah, setelah itu agenda-agenda pesantren seperti diniyah, ya, istirahat, kemudian nanti pendidikan malam, dan itu sudah mencukupi untuk kegiatan kita pembelajaran seperti produktif dan lain sebagainya. Dan di situ kita juga belajar anak-anak untuk manajemen waktunya agar bisa gitu ya? memaksimalkan dia belajar gitu. Oh gitu, tapi tetap ada PR gak sih Kak? Kalau misalnya di sana atau sudah bebas sih? Kalau sekarang zamannya udah nggak zaman PR kayaknya ya. Oh ya betul ya? Betul, betul. Oh, jadi memang apakah memang itu khususan di sana? Oh memang fungsi sekolah sudah kita kasih full ya untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah saja, lalu memang tidak ada PR, tapi karena belajar malamnya sudah beda lagi beda lagi, mungkin ya. betul Oh sekali. seperti itu. Wah, kalau misalnya tahu seperti itu kayaknya Indah pengennya lahir sekarang aja ya, biar nanti masuknya ke SMK Bait Al-Hikmah. Nah gimana jamaah kopdar? Kalau misalnya nanti ada seperti ini kayaknya Indah pengen ya daftar ke ini. Tapi kalau boleh tahu lagi nih ya, kira-kira jurusannya apakah cuma DKV aja atau seperti apa Kak Is? Untuk sementara memang jurusan kita masih fokus ke desain komunikasi visual saja, tapi memang kita lagi proses mau buka jurusan baru nih Kak. Ya. iya. Tapi untuk jurusannya apa masih dirahasiakan. Oh, masih dirahasiakan. Padahal Indah tadi mau tanya apakah jurusannya ini atau jurusannya itu, ternyata masih harus dirahasiakan ya. Wah, aduh ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal pondok pesantren, pasti kita tentunya ingatnya atau mungkin kita hafalnya, oh pasti bernuansa Islami. Apakah DKV-nya ini juga harus bernuansa Islami atau secara general? Mungkin dari Kak Is dulu. Sebenarnya sedikit banyak kepesantrenan itu pasti berpengaruh ya Kak ya ke sekolah, karena dengan lingkup anak-anak yang terbiasa di pesantren gitu. Tapi untuk ke DKV-annya sendiri sebenarnya sih kita mempelajari umum layaknya DKV di luar pesantren, tapi memang kita sedikit banyak menyempilkan gitu. Kira-kira misalnya untuk tema kita kadang mengambil tentang keislaman, seperti itu. Jadi nilai-nilai kepesantrenan tuh nggak hilang gitu di Kayak sekolahnya. gitu. Oke, wah jadi jamaah kopdar gimana, masih kepo-kepo penasaran gimana sih prestasi atau mungkin kemana aja sih lulusan dari SMK yang satu ini? Wah, jamaah kopdar siapa nih yang udah penasaran apa aja sih prestasi yang udah pernah diraih oleh SMK Bait Al-Hikmah ini? Langsung aja kita tanya, kita todong nih ya Kak Jabar untuk spill nih, apa aja sih prestasi yang udah didapetin oleh siswa-siswi di SMK ini? Silakan Kak. Alhamdulillah ya, di SMK Bait Al-Hikmah ini santri-santrinya meskipun mereka di pesantren, mereka tetap berlomba-lomba untuk menunjukkan prestasinya, Insya Allah. baik di akademis maupun di non akademis. Lomba-lomba yang beberapa waktu terakhir itu ya, selain yang sifatnya ke DKV-an, temanya ke DKV-an, juga lomba-lomba yang lain, misalnya lomba lomba karate, martial arts championship kemarin di Pasuruan. Kemudian kalau di Kedavian beberapa waktu lalu mereka menjuarai lomba video tentang edukasi sanitasi. Itu diadakan oleh Dinas PUPR Pasuruan. Iya. Terus lomba video juga, lomba film tentang
Aswaja, ya, Aswaja Short Movie Competition yang diadakan oleh PCNU Kabupaten Pasuruan. Kalau yang paling besar itu mereka pernah juara lomba LKS, ya, juara LKS desain grafis, ya, di tingkat nasional dan di tingkat kota dan tingkat Jawa Timur. Oh, begitu. Tapi memang itu ditunjang dengan ekstrakurikuler atau seperti apa? Kalau yang lomba-lomba non DKV mungkin ya, itu memang ada ekskulnya sendiri, ada guru pendampingnya sendiri atau seperti apa, Kak? Ya, kalau lomba kita menyediakan pembimbing. Selain mereka kan kalau memang lombanya ke DKV-an itu kan memang itu sudah dipelajari sudah di ada gurunya ya. Kalau di yang bukan ke DKV-an memang ada sendiri ekstrakurikuler setiap hari Sabtu. Oh, setiap hari Khusus Sabtu. Untuk ekstrakurikuler. Khusus setiap hari Sabtu ya. Jadi setiap siswa-siswi bisa memilih kalau misalnya selain di kafe minatnya di karate misalnya, atau mungkin minatnya di yang lain bisa ikut di ekstrakurikuler di hari Sabtu. Wah, iya, banyak, mereka pasti seneng kalau bisa. Ada berapa sih kira-kira kalau jumlahnya? Kalau dikira-kira aja ya. Berapa sih? Lebih dari 10. Lebih dari 10 aktivitasnya ya. banyak kalau luas gitu. Tapi satu anak kayaknya cuma bisa milih 1 atau 2 mungkin ya. Kalau milih 10-10-nya kayaknya nggak bisa ya. Oke, tapi kalau misalnya ngomong-ngomong tentang sistem belajarnya, ini pastikan ada kurikulum yang disiapkan oleh guru-gurunya atau mungkin dari sekolahnya sendiri. Mungkin dari Kak Iis bisa cerita ini ke jamaah Kopdar, kira-kira gimana sih sistem kegiatan belajar mengajar di SMK Bait Al Hikmah ini? Oke, kalau di SMK Bait Al Hikmah ini karena kita jurusannya DKV ya, desain komunikasi visual, jadi beberapa pembelajaran itu kita pakainya sistem project, basic project gitu. Jadi anak-anak dalam 1 semester ditargetkan untuk menyelesaikan 1 project gitu. Jadi benar-benar dari riset awal idenya, kemudian sketsanya dan lain-lain sampai hasil akhir dari project tersebut. Dan gongnya sih sebenarnya di beberapa kali itu kita selalu ada pameran, di pameran di sekolah seperti itu. Terus untuk tadi yang penunjang lomba mungkin bisa saya tambahkan, jadi di SMK Bait Al Hikmah itu kita ada juga namanya passion. Jadi karena anak-anak kan nantinya tidak hanya difokuskan untuk bekerja, kan SMK kan identik dengan kerja kan, kerja. Kalau di kita tuh enggak. Jadi kita menyediakan ada program namanya tuh passion, jadi anak-anak bisa pilih sesuai passion mereka nih. Di luar ke DKV-an mereka bisa pilih passion mereka. Mungkin salah satunya yang karate dan lain-lain tadi seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi memang sudah ada yang ditunjang selain dari siswanya sendiri, tapi sekolah juga ikut support seperti itu ya. Oke, itu kalau dari guru-guru dan siswanya. Tapi kita pasti dari orang tua ini yang sempat ada resah di hati, fasilitasnya seperti apa? Mungkin dari Kak Jabar bisa kasih tahu gimana sih kira-kira fasilitas yang akan didapatkan oleh siswa-siswi yang bersekolah di SMK Bait Al Hikmah ini? Alhamdulillah ya, kalau di Bait Al Hikmah itu ada ruang-ruang, ada beberapa tempat buat kita untuk berkarya. Kalau laptop biasanya mereka ada, sebenarnya ada lab komputer, tapi mereka lebih seneng pakai laptop sendiri gitu. Lebih seneng yang sendiri ya, pribadi ya. Kemudian untuk lab berkarya kita ada studio fotografi, ada studio podcast, dan kita juga ada bengkel, semacam bengkel untuk berkarya ya, ruang produksi untuk membuat karya seperti kaos, tas, lab percetakan seperti itu. Kalau fasilitas yang lain ya, fasilitas yang bukan DKV yang misalnya kayak lapangan, olahraga dan lain sebagainya itu ada juga. Kayak gitu. Jadi memang standar, sudah ada fasilitasnya sudah lengkap ya. Tidak hanya semuanya harus disediakan oleh siswa-siswi sendiri, tapi kalau misalnya ada yang mungkin belum ada laptop tapi sudah disediakan dengan lab komputer tadi ya. Tadi tapi Kak Is, Indah mau tanya nih, kira-kira kalau dari Kak Is sendiri ini mengampu kelas 10, 11, 12 atau semuanya ini kira-kira? Untuk kami yang berempat tadi ya Kak ya, yang guru produktif itu tadi kita mengampu dari kelas 10, 11, 12. Karena kan memang target kita sih kita mengikuti perkembangan anak itu dari awal banget gitu. Karena sebenarnya yang masuk DKV ini tidak semua punya basic ke DKV-an kayak gitu Kak. Misalnya ada yang masih belum bisa gambar, jadi kita dari awal tuh tahu gitu, oh ternyata anak ini harus lebih difokuskan di latihan gambarnya, yang ini harus difokuskan lebih ke desain grafisnya gitu. Jadi kita bisa lebih mengenal gitu. Jadi akhirnya nanti di kelas 12 kita punya target
portofolionya sesuai dengan minat mereka. Oh begitu. Tadi Indah pikir, oh mungkin mengampu hanya di khusus kelas 10, kelas 11. Berarti Kak Jabar juga dari kelas 10 sampai kelas 12 ya? Ada. Oh seperti itu. Berarti kalau misalnya dari KI sendiri juga mengampu siswa-siswi yang akan ini ya, magang ya? Berarti kalau magang tuh di kelas berapa sih? Karena Indah dulu SMA begini ya, jadi kurang tahu nih kalau di SMK magangnya di kelas 11 Kalau mungkin ya? di SMK iya kelas Di kelas 11 Kak. Tapi sepertinya di kurikulum baru ini kan kurikulum banyak. Iya, beda lagi Iya, mungkin beda ya, lagi. kurikulum Merdeka ini ya. Betul, di kurikulum Merdeka itu nanti di kelas 12 semester 1 baru. Jadi dipindah lagi magang, ya. betul. Oh, seperti itu. Tapi kalau misalnya dari guru sendiri, apakah kira-kira ada persiapan khusus kalau misalnya siswa-siswinya mau magang atau gimana Kak Is? Kalau untuk persiapan magang sendiri sebenarnya kita tidak ada persiapan khusus karena memang dalam proses pembelajarannya kita sudah menyiapkan hal-hal yang jadi target di tempat magangnya seperti itu Kak. Jadi untuk persiapannya yang spesifik mungkin Support ya? Iya. Kan jadi support, sudah bekal support saja sepertinya dari anak-anak Sudah aman SMK gitu ini anak-anak. sudah aman Betul. bisa dilepas ya. Tapi untuk tempat magangnya dicarikan oleh sekolah atau seperti apa kira-kira? Sebenarnya kalau tempat magangnya sendiri kita kadang mengajak diskusi anak-anak gitu. Mungkin dari anak-anak punya rekomendasi. Iya. Kadang kan anak-anak lebih ngerti kan kayak Iya, tempat-tempat pengennya yang di mana? yang lebih update Oh, gitu iya. kan. Biasanya anak-anak lebih update gitu. Jadi kita tanya dulu kira-kira ada nggak rekomendasi nih tempat untuk magangnya gitu. Nanti kita diskusikan baru disepakati di tempat mana. Gitu. Jadi sekolah tidak asal langsung anak ini di sini, ini di sini, ini di sini gitu ya. Jadi kita diskusikan dulu ya, guru-guru di sana diskusikan dulu ini mau di mana, ini mau di mana. Baru nanti kalau misalnya memang pas, aman ada kesempatannya, langsung gurunya mensupport untuk ke sana. Wah, luar biasa. Gimana Jamaah Kopdar mungkin dari orang tua yang ada yang lagi nonton saat ini ya, pengen anak-anaknya atau mungkin sudah ada bakat-bakat menggambar mungkin ya, atau mungkin nggak cuman gambar aja, DKV bukan tentang gambar aja, tapi ada banyak sekali, ada fotografi, terus habis itu ada juga desain grafis, nggak melulu tentang gambar, nggak harus pintar gambar berarti ya kalau masuk di sini. Wah, Indah, ini jadi nyesel ya kalau lahir sekarang ya, pengennya lahir sekarang dulu terus nanti bisa masuk ke SMK ini. Kita sudah kepo-kepoin ya, fasilitas apa aja sih yang akan didapetin kalau siswa-siswinya itu masuk ke SMK Bait Al Hikmah. Tapi kita tadi udah lupa ya, tadi kita sempat lupa kira-kira apa aja sih yang akan didapat oleh siswa-siswi yang sekolah di sini. Apakah cuman ijazah aja atau mungkin cuman sertifikat magang atau apa aja sih? Mungkin dari Kak Jabar yang bisa jelasin ya. Silakan Kak. Kalau di SMK Bait Al Hikmah itu di dalam prosesnya nanti akan mendapatkan 4 hal ya setelah lulus nanti. 4 sertifikat ya? 4 sertifikat. Yang pertama yaitu sertifikat magang, karena nanti mereka di kelas 12 melaksanakan magang di industri selama kurang lebih 2 bulan lebih ya. Mereka akan ditempa dengan pengalaman-pengalaman, mereka akan bertemu dengan klien, mendapatkan proyek. Nah, itu nanti setelah mereka magang mendapatkan sertifikat magang dari industri. Yang kedua, mereka ketika sudah kelas 12 akan melaksanakan ujian kompetensi. Nah, biasanya ujian kompetensi kita menggandeng lembaga sertifikasi profesi. Seperti halnya profesi-profesi yang lain, sekarang kalau profesi itu pun ada sertifikatnya namanya, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sampai sertifikasi profesi ya? Sertifikat profesi. Kalau di DKV berarti ya sertifikatnya DKV, ya, desainer komunikasi visual. Ada yang desainer grafis, ya. Misalnya kalau kita fotografer ya, sertifikat profesinya fotografi, fotografer gitu. Iya. Kemudian yang ketiga, mereka lulus mendapatkan ketika proses dalam pembelajaran itu kan menghasilkan karya-karya ya, termasuk dalam ketika magang juga menghasilkan karya-karya mulai kelas 10 sampai kelas 12 itu dari dikumpulkan menjadi buku portofolio. Nah, buku portofolionya tebal karena panjang waktunya ya. sekali ya Karena dari kelas 10 sampai kelas 12 ya, kurang lebih 3 tahun berarti ya mengumpulkan itu. Situ nanti ada karya desain, ada karya lukisan, gambar-gambar manual, kemudian karya foto, termasuk karya video. Nah, cuplikan-cuplikannya itu dimasukkan di dalam buku portofolio. Nah, buku portofolio ini nanti berfungsi untuk sebagai bukti mereka untuk ketika akan bekerja atau di tempat lain ya, untuk menunjukkan kepada masyarakat ini loh karya kita selama 3 tahun gitu. Dan juga ada nanti beberapa portofolio yang digunakan untuk
persiapan masuk ke perguruan tinggi. Kan ada tuh Yang perguruan seleksi itu ya. seleksi perguruan tinggi ini tuh butuh portofolio karya. Misalnya kalau di SNMPTN sekarang itu kan ada portofolio, misalnya jurusan seni, jurusan fotografi itu kan butuh apa namanya portofolio, hasil gambar sendiri itu ya. Iya. Kemudian yang keempat, tentu saja ijazah sebagai bukti kalau mereka sudah melaksanakan pendidikan selama 3 tahun di SMK pada umumnya. Jadi mendapat 4 tadi ya, bisa mendapatkan ijazah seperti yang pada umumnya ya, ijazah SMK, terus habis itu ada sertifikat profesi, itu luar biasa, ini menarik sekali. Ini masih jarang ya, masih kita kalau misalnya melihat SMK itu belum tentu ada sertifikat profesi kalau sekarang. Terus tadi ada buku portofolio ya, terus satu lagi tadi sertifikat magang, tidak lupa ya, tidak ketinggalan, karena kalau SMK itu identiknya kan dengan kerja magang. Nah tapi kalau misalnya boleh kepo ini ya Kak Is, kita todong ini ya Kak Is ya. Kalau misalnya SMK tadi kan disinggung, SMK itu identiknya dengan kerja magang, wah gitu kan. Tapi kira-kira ada nggak sih lulusan dari SMK ini yang lanjut kuliah atau mungkin lulusannya kemana aja sih Kak kira-kira? Untuk lulusan SMK sendiri, ya memang SMK kan identiknya dengan bekerja ya Kak ya. Tapi fakta uniknya adalah di SMK Bait Al Hikmah ini 98% itu lulusannya melanjutkan ke pendidikan. Masya Allah, ini benar-benar 98%. Masya Allah. 2%-nya itu membuka usaha sendiri. Seperti itu. Usahanya juga nggak jauh-jauh dari DKV. Dari desain grafis. Passionnya di sana ya. Betul sekali. Seperti itu. Banyak sebenarnya kalau kampus-kampus di Surabaya ya, di ITS, di UNESA itu sudah menjamur anak-anak SMK Bait Al Hikmah ya. Universitas Negeri Malang itu juga banyak. Mungkin salah satunya saya sendiri karena kebetulan saya juga alumni. Alumni di sini, tapi sekarang ngajar di sini. Oh, ini testimoni asli dari alumninya langsung ya. Oh kalau gitu kita langsung aja nih sekalian testimoni mungkin ya. Ini selama belajar di sana gimana nih? Mungkin bisa dikasih kesan-pesan. Apakah kalau misalnya masuk SMK tapi yang pondok pesantren ini masih jarang ya, kalau misalnya kita lihat SMK itu kan sudah berat ya, lebih berat dari SMA mungkin ya, karena memang kejuruan, karena difokuskan untuk mungkin setelah lulus akan langsung bekerja, tapi ini ditambah dengan pondok pesantren, kurikulum Islamnya ada, kurikulum dari negara juga ada, sekolahnya ada, bukan paket ya. Ini gimana nih kira-kira kalau dari Kak Is? Oke, ini saya berbicara sebagai alumni ya. Ini sebagai alumni, bukan guru ya sekarang. Bukan guru ya di garis gimana Kak? Jadi dulu awal pertama kali bisa tertarik dengan DKV itu sebenarnya karena melihat beberapa desain poster gitu. Saya tuh kayak penasaran gitu, gimana sih caranya buat kayak gitu, kok bisa ya gitu. Akhirnya masuk di SMK Bait Al Hikmah dengan basic yang kalau saya bilang masih minus gitu loh. Masih minus, bukan nol, malah minus. Tapi minus. Betul sekali. Karena saya nggak bisa gambar, saya hanya bisa coret-coret ide yang saya punya seperti itu. Iya. Tapi memang prosesnya Masya Allah banget di SMK Bait Al Hikmah, guru-gurunya selalu mendampingi yang saya bilang. Gara-gara sekarang udah jadi guru ini ngomongnya. Ya ini kan sebagai alumni, bukan sebagai guru. Tutup kopi dulu. Betul, benar-benar didampingi prosesnya dari awal. Karena tahu saya kurang di bagian manual ya, diajarkan lebih banyak gimana di sketsanya. Kemudian kenapa kok tiba-tiba bisa lulus dan mau melanjutkan ke perguruan tinggi? Ya karena saya rasa di era sekarang ya Kak ya, semua tuh era digitalisasi gitu loh. Betul. Apa sih yang siapa sih yang nggak butuh sosial media sekarang? Sekecil perusahaan makanan yang masih kaki lima aja tuh pasti butuh banget sosial media dan lain-lain seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi wah keren tadi 98% termasuk univ-univ yang univ-univ top di Surabaya ya. Ada di ITS, UNESA, terus mungkin yang UINMA tadi ya. UIN juga. Iya, UIN itu pasti ada banyak ya yang masuk ke sana. Wah, luar biasa. Tapi tadi uniknya yang Indah dengar ya tadi Kak Jabar, termasuk tadi ada beberapa siswa yang kalau misalnya tidak bisa di satu hal, tidak dipaksakan harus bisa yang lain. Kayak misalnya kurang di manual gitu ya. Berarti nanti akan difokuskan belajar manual dulu. Itu apakah memang itu komitmen dari guru-guru di sana atau memang kebijakan dari sekolah atau mungkin bagaimana itu kalau melihat yang seperti itu Kak? Kan kita di pembelajaran DKV itu sebelum masuk ke yang lain kita diajari tentang DKV dasar ya, dasar-dasar desain komunikasi visual. Salah satunya gambar manual. Gambar manual yang sering ditanyakan orang, apakah ketika kita masuk jurusan seni khususnya DKV itu
harus pinter gambar, itu selalu ditanyakan. Iya, selalu ya. Jawabannya sebenarnya kita nggak harus pinter gambar, tetapi nggak harus, nanti pasti butuh gambar, Oh, meskipun begitu. gambarnya nggak bagus gitu, kurang bagus. Begitu. Nah, kebutuhan gambarnya ini untuk berbagai macam ya. Misalnya kalau kita merancang itu kan butuh menggambar ya, sketsa lah minimal, istilahnya sketsa. Nah, sketsa ini sebagai kerangka awal untuk mempresentasikan karya dalam bentuk desain. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini mematahkan stigma masyarakat yang kalau misalnya mau masuk DKV itu berarti wajib bisa gambar. Itu bukan wajib bisa gambar, bukan harus jago gambar, bukan. Tapi memang nanti butuh gambar. Tapi kalau misalnya memang mau berlatih, mau belajar, nanti lama-lama juga pasti bisa gitu ya. Wah, Jangan khawatir, nanti insya Allah guru-gurunya luar biasa. Sabar ya. Ada rekan-rekan yang siap membimbing di dunia. Gitu. Karena backgroundnya kita itu macam-macam. KIS itu DKV, saya juga DKV. Tapi di beberapa guru produktif atau guru kejuaraan yang lain itu ada yang seni rupa, seni rupa. murni. Mereka itu yang jagonya lukis sama menggambar. Jadi jangan takut kalau misalnya mau masuk SMK tapi belum bisa gambar gitu. Wah, ini lumayan ya, apalagi tadi sudah diorganisir banget ya untuk sertifikatnya. Karena kadang kan kita baru ingatnya waktu kelas 12. Loh, kenapa nggak dikumpulin ya yang kemarin-kemarin? Akhirnya kayak jadi sayang ya, apalagi kalau nanti mau tes SNMPTN atau SNBP ya di tahun ini, itu akan nyari-nyari lagi gambar-gambar lagi. Tuh, oke, jamaah Kopdar gimana? Sudah semakin mantap, semakin yakin untuk daftar ke SMK yang satu ini? Kita masih akan terus ngobrol-ngobrol bareng ya dengan Kak Is dan juga Kak Jabar. Oke, jamaah Kopdar, kalau misalnya tadi kita udah kenalan, gak afdol kalau kita nggak tanya-tanya nih, gimana sih cara daftar atau mungkin tahapan untuk masuk ke SMK Bait Al-Hikmah? Mungkin boleh Kak Jabar jelasin kepada jamaah Kopdar? Ada beberapa tahapan atau alur jika kita ingin masuk ke Bait Al-Hikmah. Beberapa tahapan. Yang pertama, kita mendapatkan informasi bisa melalui datang langsung ke Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah atau melalui laman online kami di psb.baitalhikmah.sch.id. Jadi setelah mendapatkan informasi, nanti akan ada alur. Pertama, menyiapkan berkas-berkasnya, seperti fotokopi akta keluarga, kemudian kartu keluarga, akta kelahiran, dan kalau dia dari SD, ijazah ya. Setelah itu ada tahap wawancara ya. Tahap wawancara nanti orang tua atau wali santri, calon wali santri ini akan melaksanakan wawancara, tahapan khusus, datang ke sekolah atau kalau jauh bisa online. Oh, bisa online ya. Jadi fleksibel ya. Jadi bisa langsung ke tempat, ke Pasuruan ya lebih tepatnya, atau mungkin bisa secara online. Terus yang kedua, santri juga nanti akan diwawancara. Wawancara ini untuk lakukan pemetaan, untuk menggali lebih jauh kesiapan santri dan calon orang tua santri. Kemudian ada juga tes baca Al-Quran ya, wawancara, dan juga melaksanakan pembayaran. Nanti akan ada alur yang bisa dilihat di situsnya secara lengkap. Nah, ini situsnya di mana nih kira-kira? Kita harus kemana? Apakah ada websitenya atau mungkin media sosialnya yang bisa diberitahu? Untuk informasi pendaftaran bisa dibuka di psb.baitalhikmah.sch.id. Oh, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau langsung ke sana karena mungkin jauh, mau tanya-tanya dulu, bisa langsung mampir dulu ya ke websitenya, biar nanti ada kontaknya juga. Ini udah dikasih ya, dikasih bocoran sedikit. Ini dia udah nggak sabar mau daftar lagi mungkin ya. Ini di nomor telepon pendaftarannya yaitu 0821 3916 8000. Jadi bisa langsung aja dicatat ya. Setelah ini mungkin mau tanya-tanya via WhatsApp dulu atau mungkin lewat websitenya boleh ya. Pastinya boleh, gratis Ya, apa dan enggak kalau kami konsulnya? siap melayani 24 jam. 24 jam. Tengah malam kalau ada yang ya, insya Allah ada. Iya. Bagian. Tapi dibalasnya mungkin waktu setelah tahajud mungkin ya. Nggak mungkin langsung jam 1 malam langsung dibalas, itu kan kayaknya enggak ya. Oke, tapi kalau dari Kak Is, ini kira-kira untuk pengambilan seragamnya atau mungkin beberapa buku atau mungkin apa-apa yang harus disiapkan selama sekolah itu bagaimana? Apakah nanti ketika sudah masuk atau mungkin waktu bersama dengan pendaftaran ini atau seperti apa? Oke, untuk pengambilan seragam dan lain-lain sebenarnya untuk
tidak meribetkan ya Kak ya. Orang tua kan banyak juga dari Bait Al Hikmah yang ada dari luar kota, dari luar pulau gitu. Jadi kami jadikan satu ketika nanti baru masuk, setelah itu baru pengambilan seragam dan lain-lain seperti itu. Oh, berarti tapi memang sebagian besar orang tua itu pasti ingin melihat dulu kan pondok pesantren anaknya ya, mau pengen kepoin dulu gitu pondok pesantren anaknya. Jadi memang sebagian besar yang daftar tuh pasti datang ke lokasi langsung seperti itu. Jadi ya alangkah lebih baiknya juga sangat direkomendasikan untuk datang, karena teman-teman juga salah satunya Pak Jabar ada bagian humas dan timnya banyak banget, tim humas itu untuk menyambut orang tua yang datang ke pondok pesantren yang mau melihat situasi pondok pesantren Bait Al Hikmah seperti gitu. Tapi itu seragamnya sudah berupa jadi atau berupa kain yang dijahitkan sendiri atau seperti apa? Kalau seragam itu sudah jadi, karena anak-anak kan begitu masuk tuh sudah nggak boleh keluar lagi dari pondok pesantren seperti itu Kak. Jadi kita benar-benar memfasilitasi sekiranya mereka langsung siap dengan sekolah gitu. Jadi nggak mikir jahit baju, jahit ini gitu. Sudah plong ya. Apalagi untuk orang tua yang yaudah jadi satu aja, udah nggak mau ribet-ribet lagi, ini udah pilihan yang top banget kali ya. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal pondok pesantren, pasti orang tua ini juga menanyakan kapan sih waktu jengukannya. Nah ini sering banget ya, kayaknya ditanyain ke humas, kapan sudah boleh menjenguk ini kira-kira? Apakah sebulan sekali, seminggu sekali, atau setiap hari, atau seperti apa ini? Ya, untuk santri baru saat ini ketika mereka masuk ke pesantren, ini kebetulan 1 minggu yang lalu ya baru masuk. Oh, baru masuk ya? Untuk tahun ajaran baru ini sudah memulai. Itu mereka baru bisa dijenguk, ada jadwalnya itu setelah 1 bulan. Dan orang tua nggak perlu khawatir karena santri ini bukan di hutan ya, tapi di pesantren. Nah, bukan di hutan ya. Iya. Kesehatannya, terus semuanya terjamin, makannya, insya Allah ya. Nanti akan merasa nyaman di pesantren. Karena namanya aja Bait Al Hikmah. Bait itu kan artinya rumah. Anggap pesantren ini sebagai rumah. Orang tua sudah nggak perlu khawatir, sudah dititipkan sama pesantren. Gitu. Mungkin menambahkan sedikit. Jadi kalau sistem kunjungan, kalau kita istilahnya di sana, kunjungan di Bait Al Hikmah itu dibagi Kak. Jadi misalnya di minggu ini ada kunjungan langsung, jadi orang tua boleh datang ke pondok pesantren untuk bertemu dengan putra-putrinya. Dan ada juga yang versinya tuh paketan, jadi hanya boleh ngirim makanan atau ngirim barang-barang yang dibutuhin anak-anaknya seperti itu. Jadi ini selang-seling 1 minggu bisa dikunjungi, 1 minggunya lagi hanya boleh paketan, jadi nggak boleh ketemu seperti itu Kak. Kayak gitu. Mungkin yang tadi yang 1 bulan kan anak-anak baru tuh kan 1 bulan ke depan baru boleh dijenguk. Mungkin alasan dari kami karena 1 bulan ini kan masih masa gejolak ya Kak ya. Namanya santri baru tuh kayak pengennya minta pulang aja gitu loh kalau ketemu orang tuanya. Dikunjungin orang tua besoknya gitu ya. Pulang gitu ya. Pulang ya. Betul, makanya rasa titik betahnya. Betul sekali. Makanya sudah sangat kami pikirkan hal-hal yang demikian. Jadi memang si kunjungannya ini kami bedakan dengan santri yang sudah lama ada di pondok. Jadi kami selangi dulu 1 bulan biar mereka mendalami dulu, merasakan dulu sendiri gitu. Oh ternyata di pondok pesantren tuh gini ya, temennya juga baik-baik kok gitu. Jadi sudah ada betahnya. Kalau misalnya seminggu 2 minggu kok masih belum ada rasa di hati, tapi kalau misalnya udah 1 bulan bareng teman-temannya terus gitu, kayaknya akan ada rasa enak juga ya, seru juga nih, seru juga ya, ini testimoni langsung kali ya. Tapi kalau untuk makanannya, untuk konsumsinya tuh seperti apa? Mungkin bisa lebih detail lagi kepada jamaah Kopdar, apakah sudah lengkap ya sesuai isi piringku 4 sehat 5 sempurna, atau mungkin kita akan mengantisipasi stigma-stigma yang kalau pondok itu pasti seperti ini, itu gimana ini Kak Jabar? Di Bait Al Hikmah itu untuk makan memang sudah disediakan, dan di Bait Al Hikmah ada catering khusus, ada bagian catering khusus itu untuk makannya 3 kali sehari. 3 kali sehari ya? Yang pertama pagi, yang kedua siang ketika sekolah. Jadi ketika istirahat sekolah mereka masuk ke kantin
ke ruang makan. Ya, di situ sudah disediakan kotak-kotak, nggak perlu ngambil sendiri. Oh, jadi nggak perlu antri Iya, gitu nggak ya? perlu antri. Nah, karena untuk mengefektivitas waktu di jam sekolah. Dan juga nanti makan lagi sekitar jam 5 sore menjelang petang. Itu juga sudah disiapkan Sudah atau disediakan. tetap antri semua itu? Itu nanti juga sudah disediakan. Jadi sudah disediakan mulai dari pagi, siang, dan malamnya tadi ya? Oh, Dan itu di keren ya. sekitar itu ada semacam food court ya. Food court, ada beberapa kantin kios. Ya. Meskipun itu Bait Al-Hikmah itu tempatnya tertutup oleh pagar, tapi jangan khawatir, untuk tempat-tempat untuk membeli makanan juga sudah disediakan. Wah, ini buat anak-anak yang suka jajan atau mungkin nggak mau ribet, aduh aku nggak mau makan kalau antri ya, ini ya, ini sudah disediakan ternyata di sini. Ini Dan sangat menarik ya. Ada yang spesial kalau di Bait Al-Hikmah, mereka pembayarannya tidak menggunakan uang secara tunai, Iya? tapi menggunakan sistem cashless. 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 Ya. Nah, jadi tanpa uang tunai, mereka menggunakan jarinya ya untuk Iya. pembayaran itu, sistem pembayaran, termasuk pembayaran infak-infak itu langsung. Jadi mereka sudah nggak khawatir kehilangan uang gitu. Dan yang kedua bisa menjalankan keuangan dengan baik gitu. Wah, jadi sudah cashless. Wah, ini sejak kapan ya? Siapa sangka pondok pesantren SMK Bait Al-Hikmah ini sudah cashless. Wah, ini keren sekali ya. Wah, jamaah Kopdar, tadi siapa yang ikut kaget kalau misalnya di SMK atau mungkin pondok pesantren yang satu ini sudah cashless ya, alias pakai sidik jari. Tadi Indah pikir pakai gadget atau mungkin pakai kartu debit atau mungkin pakai atau apa seperti itu. Tapi tadi pakai sidik jari. Itu seperti apa itu, Kak? Ya, sistem pembayaran di Bait Al-Hikmah, kalau mungkin di tempat lain banyak menggunakan uang secara tunai, ini di cashless ketika santri baru itu datang, mereka akan melaksanakan registrasi, termasuk perekaman sidik jari. Nanti ini akan tersambung dengan nomor rekening, ya, rekening orang tua mereka. Nanti jadi ketika mereka jajan ke tempat-tempat, mereka tinggal pencet aja tuh. Pakai jarinya ya? Pakai jarinya. Oh, kayak gitu ya. Jadi orang tua bisa tahu jajannya seberapa, uangnya berapa yang masuk, yang keluar gitu. Oh, jadi ini sudah mengantisipasi kehilangan uang atau yang lain-lain yang tidak diinginkan gitu ya. Wah, keren berarti ya. Berarti kalau misalnya mau jajan langsung tap sidik jari udah perlu ribet, aman gitu ya. Wah, luar biasa. Ini makin pengen ya kalau misalnya pondok pesantrennya seperti ini, siapa sih yang nggak pengen gitu ya. Mungkin kita mulai dari Kak Iis bisa kasih pesan-pesan atau mungkin motivasi nih ya buat jamaah Kopdar yang mungkin takut-takut mondok, apalagi masih takut kalau misalnya masuk ke jurusan DKV ini ya. Silakan, Kak. Oke, untuk teman-teman semua, sebenarnya kan kita harus pintar-pintar ya di zaman yang serba canggih ini. Kita harus pintar mencari lingkungan dan lingkup yang sehat biar bisa memberikan positive vibe gitu ke kita. Terus untuk yang mau masuk DKV, please jangan takut karena DKV itu nggak harus bisa gambar, sebenarnya hanya perlu untuk menggambarkan ide-ide yang teman-teman buat. Sampai ketemu ya di SMK Bait Al-Hikmah ya. Wah, jadi nanti kalau misalnya masuk ke SMK Bait Al-Hikmah bakal ketemu nih sama Kak Iis ya. Tapi kalau di sana manggilnya ustazah ya. Iya, ustazah gitu ya. Kalau di sini jadi lebih mudah ya, dipanggilnya Kak Jabar sama Kak Iis. Tapi nanti kalau di sana harus manggil ustadz dan ustazah gitu ya. Wah, oke, mungkin gak kalah ya untuk Kak Jabar, boleh dong kasih juga pesan-pesan atau mungkin sedikit memantik semangat ya jemaah Kopdar di rumah yang mungkin udah mau masuk ke SMK tapi masih takut nih kalau pondok pesantren. Silakan, Kak. Bapak dan Ibu semuanya, kami dari Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah siap menyambut putra-putri Bapak dan Ibu untuk belajar tumbuh secara utuh di Bait Al-Hikmah. Nah, di Bait Al-Hikmah pesantren yang ramah anak, mereka akan belajar dengan senang, kemudian akan belajar tentang akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama santri, akhlak dengan lingkungan. Nah, itu akan menjadi modal untuk kehidupan selanjutnya. Kami tunggu dengan senang hati di Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah. Wah,
Wah, itu keren sekali ya. Terima kasih banyak ya untuk Ustadz dan Ustazah. Ini saya manggilnya Kak dan Ustadz, Ustazah ya kali ya. Tapi kalau misalnya ada satu pertanyaan dari saya, kira-kira apa sih yang membedakan? Ini sebagai meyakinkan ya Bapak Ibu yang ada di rumah, apa sih yang membedakan SMK Bait Al Hikmah dengan SMK yang lain, Pak? Karena kalau misalnya kita bicara SMK, ya memang seperti itu mungkin ya. Tapi kira-kira untuk SMK Bait Al Hikmah ini apa sih yang membedakan? Mungkin dari yang mana nih yang mau jawab ini? Kira-kira dari Kak Is dulu mungkin ya. Aku boleh. Oke, tadi lupa di-spill ya Kak ya sebenarnya. Ini turbonya ini ya. Kalau dari kurikulum sendiri, kalau kita bahas di SMK Bait Al Hikmah itu ada kurikulum yang kolaborasi dengan kepesantrenan seperti itu. Ada namanya Qiraatul Kitab. Jadi buat Bapak Ibu jangan takut anaknya kalau misalnya masuk jurusan DKV tuh nggak tahu keagamaan gitu ya. Karena kita di SMK Bait Al Hikmah tuh punya kurikulum yang kolaborasi gitu dengan pesantrennya sendiri seperti itu. Di mana lagi coba ketemu SMK yang pesantren, belajar baca kitab lagi Kak. Belajar baca kitab. Wah, itu waktunya ya. Tapi kalau misalnya kepikir di mana ya waktunya, tapi buktinya Kak Iis juga bisa lulus ya, bisa lulus dengan wajah yang riang gembira seperti ini. Ya, mungkin dari Kak Jabar mau nambahin nih kira-kira. Kalau di SMK Bait Al Hikmah kita diajarkan karena produktif ya, setiap hari akan terus berkarya dan terus berkarya. Nah, nanti juga dipersiapkan tidak cuma setelah lulus mereka bekerja, tapi juga dibimbing untuk maju ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta itu memang sudah dipersiapkan. Jadi ya bisa kuliah pasti, kerja oke. Jargon kita. Jargon kita. Iya, kuliah pasti, kerja oke. Jadi kalau misalnya inget-inget SMK Bait Al Hikmah, kuliah pasti, kerja oke. Wah, luar biasa. Langsung aja ini jangan lupa dicatat lagi, handphonenya disiapin. Untuk nomor telepon pendaftarannya bisa hubungi di 0821 3916 8000. Jadi bisa langsung aja hubungi di sana ya. Untuk jamaah kopdar yang mungkin ingin bertanya-tanya dulu, konsultasi dulu, atau mungkin anak-anaknya sudah berminat ya, pengen masuk DKV tapi belum ada bakat sama sekali, atau mungkin nggak jago-jago amat gitu ya, boleh tanya-tanya dulu ya. Terima kasih banyak untuk Kak Iis, Kak Jabar ya sudah main ke studio TV9 ini. Kami yang terima kasih. Iya, tapi kalau saya sendiri masih cocok nggak ya jadi siswi SMK ini, atau cocoknya jadi gurunya ini ya? Oke, jamaah kopdar gimana? Udah makin yakin ya untuk masuk ke SMK Bait Al Hikmah, jadi jangan khawatir ya. Untuk yang takut-takut bisa konsultasi dulu. Tenang aja, kita masih akan kembali di episode-episode berikutnya ya. Jadi kita masih akan gabung lagi, masih akan ada episode-episode berikutnya tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Tentunya aku Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar.